Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin roti goreng. Isiannya coklat yang lumer banget, rotinya juga super gembul, super empuk. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita mulai teman-teman, siapkan 130 ml air hangat-hangat kuku, ditambah dengan 1 sendok makan ragi instan, dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ketiga bahan ini akan kita campur hingga tercampur rata dan gulanya larut. Lalu kita akan resting atau diamkan cairan ini sekitar 5 menit sampai dia mengeluarkan busa atau buih. Proses ini bertujuan supaya kita mencari tahu ragi yang kita pakai itu masih aktif atau enggak. Kalau masih ada buih-buihnya dan juga ada busanya seperti ini, kita aduk, ini tandanya raginya masih aktif dan bisa kita gunakan ya. Lanjut, siapkan mangkok bersih, kemudian kita akan masukkan bahan kering yang terdiri dari 250 gram tepung terigu protein tinggi. Sebenarnya bisa juga sih pakai yang protein sedang atau segitiga biru gitu ya. Lalu tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Dan kita akan masukkan larutan biang yang tadi sudah kita buat. Boleh dimasukkan secara bertahap supaya nanti bisa pas teksturnya, atau kalau misalnya yakin langsung dimasukkan semua seperti ini nggak apa-apa. Tapi aku sarankan nanti teman-teman dimasukkan secara bertahap aja ya larutan biangnya tadi. Kemudian akan kita uleni sampai menjadi satu, sampai tercampur rata. Nah seperti ini teman-teman, ini udah rata banget semua bahannya. Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita uleni lagi sampai menyatu dan sampai membentuk suatu adonan yang agak kalis. Tapi nggak perlu sampai yang kalis elastis gitu. Nah, pada tahapan ini, kalau misalnya teman-teman adonannya agak kelembekan, boleh ditambahkan sejumput terigu. Kalau misalnya agak kekeringan, boleh ditambahkan dengan setetes atau beberapa tetes air. Disesuaikan aja, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti teksturnya itu seperti ini. Jadi dia memang agak-agak lengket, cuman masih bisa diuleni. Kalau agak lengket banget, tangannya teman-teman boleh dilapisi atau diolesi dengan margarin. Nah, kalau sudah selesai, kita akan proofing adonan ini kurang lebih sekitar 30-1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Karena hari ini cuaca di rumahku lagi agak panas, jadi tadi sekitar 30 menit itu dia sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Lalu kita kempeskan, kita hilangkan dulu gas di dalam adonannya. Kita uleni sebentar teman-teman. Kalau sudah, kita akan pindahkan ke alas kerja. Nah, di alas kerja ini sudah aku taburi sedikit dengan tepung terigu. Kita akan rounding, lalu bagi adonan menjadi beberapa adonan yang teman-teman inginkan. Kalau nggak punya timbangan, boleh dipotong manual seperti ini. Kurang lebih sekitar 15, 16, atau 17, atau 18 sesuai dengan pengennya teman-teman deh. Atau seandainya teman-teman mau berat yang lebih akurat, boleh pakai timbangan seperti ini. Kurang lebih nanti satu adonan itu sekitar 30 menit dia sudah super gembul banget teman-teman. Kalau mau dikecilin bolehlah sekitar 25 gram. Tapi di sini aku akan bagi menjadi 30 gram per adonannya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ditimbang ya teman-teman, atau selesai dibagi. Kemudian setelah ditimbang, aku akan cubit-cubit ke satu titik di bagian tengah seperti ini. Jadi nanti bagian atasnya tuh mulus, tapi bagian bawahnya dikumpulkan jadi satu. Oh ya teman-teman, dalam proses penimbangan atau dalam proses apapun itu, usahakan urut ya teman-teman. Jadi nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sesuaikan dengan urutan yang teman-teman pertama kali kerjakan. Nah, ini sudah ditimbang, kita ambil ke yang nomor 1, yang pertama kali tadi kita timbang. Adonannya jangan lupa ditutup dengan menggunakan kain bersih ya teman-teman, supaya nanti nggak kena angin, jadi di bagian permukaannya itu nggak kering. Nah, sembari kita mengerjakan satu adonan ini, jadi adonan yang lain kita tutup ya. Ambil satu buah adonan, kemudian akan kita pipihkan memanjang seperti ini. Boleh menggunakan tangan, boleh juga menggunakan rolling pin supaya nanti bisa lebih rapi. Dan bagian tengahnya kita isi dengan coklat. Di sini aku pakai coklat filling atau selai coklat juga boleh. Kemudian kita pipihkan dan dipencet-pencet, pastikan benar-benar rapat supaya nanti ketika digoreng tuh dia nggak bocor. Ditekan-tekan saja seperti ini, mirip ketika kita membuat pastel ya teman-teman.
Selain dengan menggunakan coklat filling, teman-teman juga bisa menggunakan mesis seperti ini. Nah, ini aku contohkan dengan isian mesis ya teman-teman, prosesnya sama. Jadi di rolling sampai dia memanjang bentuknya, kemudian diisi mesis dan ditutup hingga rapat seperti kita membuat pastel. Oke, kalau sudah lakukan semuanya sampai selesai, selanjutnya kita akan coating dengan menggunakan tepung panir. Langkah pertama, celupkan adonan ke telur putih. Kan tadi telur kuningnya kita pakai untuk adonan. Nah, telur putihnya akan kita gunakan untuk membaluri adonan dengan tepung panir. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal dicelupkan aja adonannya ke putih telur. Kemudian kita akan lapisi dengan tepung panir sampai dia benar-benar tercover sempurna. Jangan sampai ditekan yang terlalu kencang ya teman-teman, cukup ditap-tap aja, cukup ditepuk-tepuk sedikit seperti ini, karena tuh adonannya gemoy banget gitu loh, jadi takutnya nanti berubah bentuk. Hasilnya cantik banget teman-teman seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Oh iya kan tadi putih telurnya tuh dikit ya kelihatannya, tapi ternyata dia itu sangat-sangat cukup untuk mengcover sekitar 15 pieces adonan roti yang tadi kita buat. Teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah adonan terakhir dan ternyata putih telurnya masih sisa. Alternatifnya kalau putih telurnya habis di pertengahan jalan, teman-teman bisa larutkan tepung terigu dengan sedikit air ya untuk mengcover dengan tepung panirnya. Dan ini hasilnya sudah selesai. Barisan yang sebelah sini adalah yang isinya serai coklat dan yang 3 baris di ujung itu adalah yang isinya meses. Kita akan goreng mulai dari yang pertama kali kita bikin ya teman-teman. Jadi prosesnya harus urut supaya nanti dia tidak overproofing. Panaskan minyak secukupnya, kalau bisa sih agak banyak sampai semuanya bisa mengapung gitu loh teman-teman. Kalau sudah mulai panas, ini menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Kita akan goreng cukup 1 kali balik, tujuannya supaya nanti dia tidak menyerap minyak terlalu banyak. Kalau sudah golden brown di satu sisi, silahkan dibalik supaya nanti matangnya merata. Dan kalau sudah sempurna matangnya, boleh kita angkat. Hasilnya Masya Allah cantik banget teman-teman. Dia dalam proses penggorengan pun masih menggemoy seperti ini hasilnya. Jadi bener-bener besar, gemoy banget kuenya. Rotinya maksud aku. Nah, tips dari aku supaya nanti hasil gorengan yang selanjutnya itu nggak kotor, silahkan bersihkan minyaknya menggunakan saringan seperti ini. Jadi remah-remahannya itu tidak menempel ke penggorengan yang selanjutnya. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya roti goreng isian coklat yang hasilnya super duper gemoy banget teman-teman. Cantik banget ya bentuknya. Hasilnya satu resep aku mendapatkan 15 pieces teman-teman, dan bisa dilihat dari dekat hasilnya bener-bener mengembang, gemoy banget, dan kalau dibelah isiannya super lumer. Bisa dilihat. Nah, ini aku pakai yang isiannya coklat filling. Untuk mereknya atau untuk pembeliannya nanti bisa teman-teman cek di description box ya. Bisa dilihat nih, semakin banyak isian yang tadi kita bikin akan terasa atau akan terlihat lumer seperti ini. Tapi nanti harus hati-hati dalam menutup adonannya supaya dia tidak bocor ketika digoreng. Dan kalau yang ini adalah roti dengan isian meses. Jadi dia nggak selumer ketika kita menggunakan coklat filling, tapi keduanya sama-sama gemoy, sama-sama lembut banget rotinya, dan sama-sama enak tentunya. Nah, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika aku upload video terbaru, teman-teman nggak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih. Seandainya roti goreng isi coklat ini mau dijadikan ide jualan atau mau disuguhkan ke acara-acara gitu, teman-teman bisa mengemasnya dengan menggunakan plastik OPP seperti ini. Cantik banget teman-teman, apalagi kalau misalnya ditambah dengan stiker yang cantik dan juga gemoy seperti ini. Hasilnya jadi makin lebih cantik ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.